Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mencerdaskan kembali bagaimana banyak beragam cara berpikir dari para polemikus, bahkan ustadz ulama yang mampir di dalam room kekristenan, yang sibuk mencari kesalahan daripada Alkitab, dan ternyata mereka juga tidak memahami tentang kitab mereka. Alhasil selama ini mereka begitu hebat membahas tentang kekristenan, membahas tentang Alkitab, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi di saat yang sama mereka tidak memahami kitab suci mereka, teman-teman. Hal ini sungguh sangat memalukan. Nah, kali ini kita lihat para apologetik Kristen ini, teman-teman, sangat luar biasa membungkam mereka yang selama ini mencoba menyalahpahami, dan mereka diinjili luar biasa oleh para apologetik Kristen. Ini dia videonya, teman-teman. Kalau dari perspektif Islam gini, Muhammad itu cuman pembawa kebenaran gitu, kayak mengajarkan yang benar. Nah, kita hanya mengikuti ajaran yang benar, bukan melewati kayak tadi, bukan melewati Muhammad dan sampai ke Allah gitu. Jadi langsung Allah juga bisa. Masa nggak melalui Muhammad? Anda boleh menentang sunnahnya Muhammad? Lah, sunnahnya Muhammad itu cuman satu kebenaran gitu, secara jalan berjalan benar gitu. Kan gini, bro, bersyahadat tanpa Muhammad bisa nggak, Pak? Bersyahadat tanpa nama Muhammad bisa nggak, Pak? Bisa, nggak bisa lah. Oh, bisa. Nggak bisa. Lah, tadi kata Bapak nggak usah ngikut Muhammad juga nggak apa-apa, langsung ke Allah. Gimana ya? Maksudnya aneh, Nabi Muhammad itu cuma memberi jalan kayak perjalanan yang benar gitu, bukan ketika Bapak mengatakan begitu. Bukan begitu. Muhammad itu cuma berjalan, iya betul, mentaati Muhammad, mentaati Allah, meniru gitu jalannya yang benar. Jadi kamu mempercayai, kamu menghambakan diri kepada manusia. Gitu. Manusia biasa kan, Muhammad kan dari milad 23 Muhammad gak bangkit kalau saya hari. Tapi kalau saya kan gini, kalau meminta apa gitu, memohon kan langsung ke Allah, bukan melewati Muhammad dulu. Oh ya, masa ke Allah? Kalau yang bisa menghapus dosa menurut surat 3 ayat 135 kan cuma Allah. Tapi Muhammad mengajarkan mencium batu hajar aswad, yaitu menghapus dosa sehabis-habisnya, di dalam musnad Imam Ahmad 5364. Jadi mana yang konsisten? Allah yang menghapus dosa atau mencium batu menghapus dosa? Tapi dengan Allah bukan hanya mencium hajar aswad aja, Pak. Yang tauhid batu hajar aswad. Kalau Anda sholat kan semua orang bisa sholat, tapi yang tauhid itu adalah batu hajar aswad. Itu kan cuma satu tuh batunya. Sama seperti Allah. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau diskusi dengan siapa? Sophia. Kemarin kabur Tiplik sama saya sama Sophia tuh diam. Saya mau tanya kepada saudara, di Wahyu 11 itu ada orang yang disalib sebelum Yesus, dan itu adalah Tuhan. Kamu gak usah nyerang pribadi, kita diskusi agama. Kenapa lari ke pribadi? Kelihatan panik kali langsung ke pribadi. Ada diskusi Wahyu 11, di situ ada Tuhan yang disalib. Itu langsung tanya, jadi ditanya dia. Kita ganti-gantian, Gak usah kaget, gak usah panik. Saya masuk di markas, gak usah panik. Di Wahyu 11, kiamat di Wahyu 11 ada Tuhan yang disalib lebih duluan daripada Yesus. Itu siapa? Jawab. Ada Tuhan yang lebih dulu disalib daripada Yesus. Jawab. Coba dia tunggu sedikit. Saya tengahkan dulu ya. Coba dirukyah dulu, Joseph, itu ditenangkan dulu, dirukyah. Tenang dulu, Bang Zuma, teman-teman tenang Saya dulu ya. ikat semua jin-jin yang mengerumuni Zuma di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jin-jin yang mengikat Zuma, in the name of Jesus, I bind you. Oke, bentar ya. Ini biar kondusif, Bang Zuma, Bro Kiaman, saya mohon teman-teman juga semuanya, biar kita mendapatkan ilmu, biar kita mendapatkan poin bagaimana caranya menciptakan suasana diskusi yang kondusif. Ya, saya akan berusaha sebisa mungkin. Tapi saya tidak bisa menjanjikan kalau misalkan sudah tidak mulai kondusif, maka jangan main kick. Ya, saya mau dengan Supiatu, host. Saya lagi berbicara, Bang Zuma. Iya, Bu Pak ini sebentar. Saya belum selesai berbicara. Ya, silakan. Nah,
teman-teman, ketika kita lagi berdiskusi, saya harap baik dari Bang Zuma, Bro Ki Ahmad, Bu Sofi, dan teman-teman lainnya pokoknya ya, kalau memang ada yang berbicara, diselesaikan dulu. Atau nanti kalau misalkan perlu timer, saya akan sediakan. Tapi kalau memang dirasa tidak perlu, saya harap kita mempunyai etika yang masing-masing harus saling mengerti satu sama lain. Kalau ada yang berbicara, tolong jadi potong-potong. Ya, biar kondusif. Karena yang mendengarkan bukan internal kita, tetapi juga teman-teman di bawah mendengarkan. Supaya bisa mendapatkan ilmu, baik dari Islam ataupun Kristen. Tapi saya mohon, kiranya semoga apapun itu dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, silakan. Kasih timer. Saya dengan Sopiatul. Saya mau injili dia. Najis gue jadi muslim. Ya, nggak perlu jadi muslim, jadi pengikut Yesus aja pun silakan. Anda kan belum jadi pengikut Yesus. Mengatakan dibaptis. Dah. Kita bahas tentang Al-Quran, surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Udah yuk, biar dua arah. Ayo, dua arah. Surah Al-Baqarah dan juga Wahyu 11. Oke. Gak usah panik dulu. Udah kayak gitu belum apa-apa ya panik. Wahyu 11 versus surah Al-Baqarah. Ayo, Sobiatul. Kamu debat sama saya gak bisa jawab apa-apa. Ya udah kita buktikan sekarang. Oke. Saya banyak cerita. Oke, gimana Bu Sofi, apakah bersedia? Timer 2 menit, host. Baca aja. Apa yang kamu tanyakan, baca aja. Oke, baik. Wahyu 11 di situ ada Tuhan yang disalibkan lebih dulu daripada Yesus. Ini siapa? Buka Wahyu 11. Kau udah hafal? Mau ku ajarin? Buka Wahyu 11 supaya semua orang tahu apa itu Wahyu 11. Dari nomor 8 sampai nomor 13 kamu baca. Di situ ada Tuhan lebih dulu disalibkan daripada Yesus. Mau aku bacakan? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Oke, Tuhan mereka disalibkan di situ. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan dari semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pertanyaan saya, Tuhannya siapa yang lebih dulu disalib daripada Tuhannya Kristen yang ada di Wahyu 11 ini? Jawab. Sopiatul. Jawab ya. Kau diam. Siapa kau? Kau diam, diam. Apa ada isinya? Diam, diam. Saya dengan Sopiatul. Saya dengan Kristin. Salon kalau buka masker. Homrek, diam. Kamu diam, biar kondusif. Mbak salon kalau buka masker. Buka masker. Pecinta laki-laki diam. Pecinta laki-laki diam. Saya dengan Sopiatul. Gimana masa muslim kayak begini modelannya? Oke, sorry, saya melihat kedua belah pihak. Oke, gini. Kita kan sama-sama dewasa. Bang Zuma, Bro Ki Ahmad lebih dewasa bahkan daripada saya. Lebih tua umurnya daripada saya. Saya harap diskusinya jangan seperti ini, jangan seperti kekanak-kanakan ya. Kita tunjukkan adab yang paling baik. Bang Zuma, silakan jadikan baginda Muhammad sebagai suri tauladan. Bro Ki Ahmad, silakan jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai suri tauladan juga ya. Kita berdiskusi dengan adab etika yang baik, oke? Setuju ya? Kita periksa Sopiatul masih bernapas enggak dia? Iya, sebentar Bang Zuma. Iya. Jadi itu dimaksud. Udah, kau diam. Diam, kau diam. Diam. Itu pecundang gitu. Diam, Homreng. Tua sama saya. Nabi itu ngisap buruk. Aduh, sorry. Bentar. Sorry, saya juga Kristen, saya Katolik ya. Tapi yang saya inginkan, ya kita jangan inilah. Bentar. Ya ini Bu Sofi udah back on track kok. Sabar ya teman-teman ya. Nggak pantas gitu ya. Jangan seperti itu ya. Bro Ki Ahmad, Bang Zuma. Ya, yang ngatain duluan kan dia. Iya, sudah. Kamu diam. Kalau nabimu itu ngisap buruk. Coba si Homreng ini coba. Enggak. Oke, gini. Bro, bentar. Ini kan mulutnya kan? Ya, udah. Maaf, tadi ayo, Sopiatul, Kristin, silakan. Tuhan agama mana yang lebih dulu disalib daripada Tuhan kamu itu? Kasih bukti di sini, tunjukkan kalau KTP saya namanya Kristin. Kamu tunjukkan. Ngapain? Nggak usah kupani. Kan menuduh nama saya Kristin. Terus kamu tunjukkan KTP-mu kalau namamu Sopiatul, bisa nggak? Kamu bisa buktikan kalau namamu Sopiatul. Kamu sama dengan tainya sama nabi. Mulai maki-maki anak Tuhan katanya. Kristin, kamu anak Tuhan katanya. Enggak kalau Kamu lagi nih lah.
Iya, kan itu bahas itu, Christine. Yang ditanyain itu yang dijawab. Betul. Ya kamu tuh cemen gak ada isinya. Hombreng diam. Hombreng diam. Hombreng diam. Kita lagi bahas. Bahas aja, Mbak. Ayo Christine jawab saya. Tuhannya siapa di dalam Wahyu 11 yang lebih dulu disalib daripada Tuhanmu? Silakan. Enggak, kamu selama masih menyebut saya Christine, saya sikat kamu semua. Ya, Kamu sikat. minta maaf dulu. Ini alasan aja ini karena nggak ada jawabannya. Saya tanya siapa yang namanya Christine itu siapa? Aduh, terus siapa? Supiatul itu siapa? Loh, saya Sofia Azara. Kenapa? Mana coba lihat KTP-nya, coba lihat KTP-mu. Kan cuma gimana sih kata tadi bagus kita punya diskusinya. Nah itu dia makanya dia bahas lain. Sudah nabinya Bahas lain dia kan. kamu cuma saya Christine kok. Kamu buktikan. Udah nggak usah bahas itu. Oke, Sofiatul. 1 miliar. Sofiatul. Saya memang malaikat maut untuk kau, Sofiatul. Bahas Wahyu 11. Saya temputi Quran. Wahyu 11. Hanya bisa maki-maki kan? Hanya bisa menghujat. Wahyu 11. Tuhan siapa? Gini ya teman-teman ya, sorry Bu Sofi, teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat, saya rasa ini kita sama-sama dewasa. Bang Zuma, saya minta tolong kalau memang silakan panggil nama akunnya aja ya. Kami juga tidak boleh memanggil nama aslinya Bang Zuma ketika nama aslinya Bang Zuma mungkin sudah simpang siur, sudah tersebar ya, karena itu menghormati, mau itu nyata atau tidak nyata kami menghormati, tetap manggil dengan nama Bang Zuma ya. Dan saya kira juga dari pihak Bu Sofi, Kaki Ahmad ya, jangan dibalas ya hujatan itu ya. Oke, ini biar kita terarah kondusif ya. Karena saya di sini juga sama, saya mencari ilmu, saya mendengarkan penjelasan dari Bu Sofi dan juga mendengarkan dari diskusi. Ya, sorry saya turunkan semuanya karena saya rasa ini kita harus mengerti satu sama lain ya. Oke, saya rasa kalau misalnya seperti itu saya akan naikkan kembali. Ya, Bang Zuma, Bu Sofi silakan. Kondusif ya. Iya, saya aja berdua yang nggak usah dinaikkan. Kamu sudah mengatakan nama saya, kamu minta maaf dulu. Minta maaf, Christine. Minta maaf, Christine. Maaf dulu. Christine itu siapa saya tanya? Sebutan yang indah. Enggak, saya tanya Christine itu siapa? Saya tidak pernah seumur hidup namanya Christine, kamu bisa ngomong Christine. Oke, Bu Sofi sebentar, aku aja sebentar. Bang Zuma, kita sama-sama dewasa di sini. Saya tadi sudah bilang, meskipun nama Bang Zuma, saya nggak tahu ya itu asli apa enggak, sudah simpang siur, sudah tersebar, saya nggak ikut-ikutan loh. Bahkan teman-teman juga nggak ada yang memanggil nama itu. Ya, tuh kan, Bang Zuma kena report kan ini, pelanggaran oleh Bang Zuma ini. Kan saya sudah bilang, imbasnya bukan ke saya. Ya, Bang Zuma itu kena report, saya sudah bilang. Ya, kita sama-sama dewasa. Ya, nggak usah nama siapa Bu Sofi. Kalau namanya bukan itu, ya panggil aja ini Al-Hayat atau Bu Sofi, ya silakan ya. Bang Zuma, saya minta kedewasaannya. Ya, sorry ini jadinya Bang Zuma juga kena report, saya juga takutnya nanti kena report, yang dirugikan juga saya, dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab, saya nggak merasa perlu gitu ya. Ini kena report ini Bang Zuma, oke ya. Silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma, Bu Sofi juga ya, saya harap juga mohon bersabar ya Bu ya. Silakan. Ya sudah, saya panggil dia namanya siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Kamu nggak baca itu, nama saya Sofia Azara. Oke, mana KTP-nya, boleh kulihat? Bang Zuma. Untuk apa saya sekarang? Ya, saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu. Nama kamu Zuma. Ya sudah, saya panggil apa yang bagus? Namanya Christine, kok saya yang... Ya sudah, saya panggil kamu apa? Yang menuduh nama saya Christine, kamu yang harus buktikan bahwa nama Ya sudah, namamu siapa? Oh, ini gundul nih memang nih. Gundul dia. Oke, Al-Hayat silakan. Al-Hayat bahas surah Al-Baqarah dan Wahyu 11 biar seimbang. Kamu ya Zuma. Kalau kamu bertanya baik-baik, saya selalu jawab baik-baik. Oke, pertanyaan saya ulang. Saya di sini. Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Yesus? Sikap Nabi Muhammad yang pedofil. Aduh, nggak usah begitu, Sofiatul, nggak usah. Saya ikuti Quran loh. Nggak usah kayak gitu. Ayolah kita belajar. Kamu sudah mulai kok. Kamu mau tanya baik-baik, tapi kamu sudah framing. Ya kan, kena report kan? Kena report enggak, saya nggak menurunkan. Demi apapun saya nggak menurunkan. Saya lagi ngetik loh. Saya lagi nge-WA Bu Sofi malah. Saya lagi nge-WA Bu Sofi. Saya WA Bu Sofi. Sudah, saya jawab aja. Ya? Di Wahyu 11 itu yang dikatakan secara rohani Sodom dan Gomora itu adalah bumi ini. Jadi kamu tuh harus tahu dulu ya. Ketika kamu membaca kitab Wahyu, kamu harus baca dulu kitab Taurat Musa. Selama kita masih ada di earthly, di bumi ini, ya, itu adalah tanah Mesir, ya, gambaran daripada Mesir, gambaran daripada dunia ini. Sodom dan Gomora itu bicara Yerusalem yang ada di bumi ini, belum Yerusalem baru, ya.
Jadi itu bukan bicara Tuhan yang disalibkan sebenarnya, sudah dijelaskan secara rohani disebut Sodom dan Gomora. Jadi selama kita masih berkelana di bumi ini adalah sama seperti bangsa Israel itu di padang pasir, ngerti ya? Kita belum sampai pada tanah Kanaan sorgawi, yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan. Oke. Waalaikumsalam. Ini jawabannya jelas, itu simpel. Udah, kamu jangan larang bebas. Yang lain diam. Saya dengan siapa namanya tadi? Al-Hayat. Ayo Injil kita mulai. adalah kitab yang diberikan kepada Udah, nggak usah nangis, santai aja, napa? Itu kan Tuhanmu kayak gitu. Maryam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya. Kamu jangan gitu. Mana orang Maria sejenak setelah dia ngeden, suara Tuhanmu kayak gitu. Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8. Kok cuma kayak gitu misalnya? Pas kenapa kesurupan orang ini? Kenapa kesurupan? Itu gila, karena Injil itu tidak pernah berupa kitab, betul nggak teman-teman? Terus Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Joseph, tanya. Sobiatul, Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Saya kasih kamu 1 miliar, buktikan. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea? Mana? Gak usah kau bahas kayak gitu, gak usah. Saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus. Mana? Ini justru saya tanya. Ayo. Ini justru yang saya tanya. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Tunjukkan ke saya. Loh, Injil itu Yesus itu sendiri. 2, Yesus itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada jawaban toh? Yesus di dalam Markus 1 nomor. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, saya buka room bukan buka pasar. Jadi kalau teman-teman mau rame ya silakan di pasar, jangan di room ya. Karena ya saya jujur ya, tidak mau memperpanjang. Sebenarnya saya dari tadi nggak dapat tuh yang bertanya juga aneh ya. Bagaimana pertanyaannya itu belum terklarifikasikan dengan baik ya. Itu gimana sih maksudnya? Ya, nggak ada ujungnya ini. Bingung saya. Iya. Ya jadi gimana ya? Saya close saja kali ya. Gimana? Kalau mau diskusi silakan teman-teman. Cuman maksudnya yang ini jangan framing ya teman-teman ya. Oke, jangan framing teman-teman ya. Aduh teman-teman, ya. Bu Sofi sorry saya turunkan lagi, saya naikkan lagi. Sorry. Pakai timer aja. Iya, pakai timer aja gimana? Iya. Kita jelaskan dulu untuk arti Injil kiamat. Jelaskan dulu supaya pemirsa itu tahu ya. Injil itu bukanlah sebuah kitab. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, makanya dikatakan Injil yaitu anaknya sendiri, kabar baik anaknya menurut Rasul Matius. Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus. Injil adalah sebuah kitab. Ya? Saya tanya pertanyaan saya. Markus 1 nomor 14. Ini motong mulu gitu lah, Kipi. Iya. Orang jelasin dipotong. Dengarkan pertanyaannya, baca dulu dalilnya. Kalau kayak mana? Dibaca dulu dalilnya. Markus 1 nomor 14. Sama nadimu. Ditanya apa? Jawab. Didengerin malah dipotong-potong. Inilah Markus 1 ya. Sesudah Yohanes datang ke Galilea, Yesus memberikan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Nah, saya tanya, Injil Allahnya mana? Loh, Injil itu kan Memberitakan keruso. Keruso itu bahasa Yunani artinya memberitakan. Ya, silakan. Sudah diberitakan oleh para nabinya. Kamu baca Roma 1 ya, Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam Roma 1 itu belakangan, ini Yesus yang kita bahas. Injil itu yang kita bahas ini Yesus, bukan ajaran Kristen yang kita bahas. Saya kasih kamu 1 miliar, semua orang mesti Lalu Injil Allah yang dibahas Yesus itu apa? Aku diberitakan Yang diberitakan Yesus itu apa? Nabi.
Saya kasih kamu satu. Yang diberitakan Yesus itu apa? Kamu tuh Injil Allah yang diberitakan. kamu tuh Temanya yang sendiri. Dengarkan pakai timer. Injil yang Oke, pakai timer. Saya dengan siapa ya? Siapa Kristin? Sorry, Sopiatul ya. berikan saya Yang lain diam. mana kitab Injil yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Tunjukin sama saya kitabnya. Al-Quran. Oke. Saya jawab. Al-Quran surah, dengarkan. Iya, pakai timer boleh. Boleh. Siap. Bentar. Pegangan ya, Sopiatul pegangan yang kuat ya. Ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh. Isa bukan Tuhan kita. Isa kayak Emang Tuhanmu enggak suara bayi. Yesus ketika keluar dari rahim emang suaranya enggak suara bayi. Tuhan kami. Suara langsung orang berkumis ya. Tuhan kami lahirnya 1500 tahun setelah Samu. Isa itu keponakan. Oh, jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu. Udah. Berkumis tolong. Yuk diskusi dengan baik yuk. Kita atur di Temar. Si A tulen aja, si Endala tulen aja nih, si A ini. Tulen aja dia. Ngapain pencintai imam dinaikkan? Gimana perlu? Kalau sebagai Cuma udah Bang Zuma nggak gitu dong Bang Zuma. Jangan gitu dong. Bang Zuma jangan gitu dong. Jangan gitu udah. Ini room saya yang naikkan ya saya udah jangan gitu. kita adab sedikit gitu loh. Ini masa nggak bisa lihat biarpun kita beda agama kan masih satu kebangsaan gimana sih? Sama Islam begini sih gimana sih? Saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok, sama Ki Ahmad beda gereja nggak begitu lah. Dia sama Islam, sama bilang dia Islam. Siapa bilang cuma beragama manusia? Sama seperti Kristen dengan Syiah itu sama-sama di tubuh Yahudi dan Islam itu. Kamu Nggak usah ngomong kalau nggak punya ilmu, cuma belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol, oke? Oke, kita atur dulu pakai timer mau berapa menit? Bang Zuma, Bu Sofi mau berapa menit? Itu kan sebuah kitab, tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Jadi kamu tidak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islam itu bahwa Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan ditanya nanti baru kau diam lagi. Ada Gitu. Nabi Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenen. Saya bawa tema Wahyu 1:11, larinya ke Injil. Nabi. Itu suara Tuhanmu ya waktu bayi? Kayak gitu ya, Sopiatul? Tidak pernah bernama Isa. Oh, Coba kamu cari. oh lahir langsung dewasa berkumis Tuhanmu. Isa. Justru maunya nih gitu. Orang Islam bodoh. Ngapain kamu malu? Ngapain kamu malu Kiki? Emang kamu Islam? Nggak ada ilmunya. Ngapain? Kamu siapa Kiki? Kau bukan Islam. Ngapain kamu malu? Emang kita satu akidah. GR udah, gue ngerti. GR apa urusannya? Kita kan beda agama. Ngapain kamu malu? Apa hubungannya? Ya udah agama gue kan enggak. Nah, itu urusanmu. Si dengan Islam kan beda. Ngapain ku? Diam. Boleh dong gue bicara. Diam. Bicara Makan tai imam. Makan tai imam, diam. Agama kok Nah makan itu loh, tai. mana orangnya nggak punya pikiran. Namanya si Anel kayak begitu. Udah kau diam. Ini bukan waktumu. Silakan host 2 menit. Saya dengan Bapak Sopiatul. Gue primata ngatur-ngatur. Kiki kamu turun. Di sini nggak ada Syiah versus Kristen. Lu saya yang berdebat, Islam yang berdebat bukan Syiah. Udah kau bicara tai imam saja kau pakai masker. Kau cari imam, kau jadikan nya masker. Udah kau turun. Oke, Bang. Cuma Saya dulu ya, host. Iya sebentar. Saya dulu ya, host. Sebelum mulai saya titip pesan boleh? Boleh. Ngapain coba agama Syiah dinaikkan? Coba untuk apa? Saya mau tanya dulu ke host. Umat Islam saya Kenapa nggak debat? pasti nggak bisa debat. Ini kan Kristen Islam. Kenapa si Kiki dinaikkan? Dia kan Syiah. Filosofia tolong kiamat di mana-mana. Pasti bakal malu-maluin ini Islam ya. Udah. Di sini nggak ada imam. Kiki. Nggak ada imam di sini. Ngapain kau di sini? Ini bukan umat Islam yang ada primata. Enggak ada imam di sini si Kiki. Ini yang mengatakan Muhammad itu pedofil. Emang kurang aja bro Kiki. Padahal di Syiah nggak begitu. Bukan bicara Ya, Syiah Kristen kan sama aja. Manusia udah turun. Oke, Zuma ini kan Oke, diam. Host, didiamkan aja si Kiki ini. Si Kiki ini didiamkan aja dulu. Masukkan ke kandang. Iya. Oke, Sopiatul Anda siap? Atur, Boy Joseph sama orang tadi. Sopiatul siap. 2 menit ya. Oke, baik. Apa bisa saya mulai, host? Oke, iya siapa duluan yang mau berbicara? Siapa dulu mau berbicara? Biar saya duluan. Oke, saya mulai ya sebentar. Biar saya. Kalau kamu tanya, kamu harus dengarkan jawaban, nggak boleh bantah. Kalau kamu debat, kamu mendebat, jawaban saya habisin nantimu.
Saya buka siapa moral nabimu di sini. Silakan Sofiatul, silakan. Saya bisa mulai? Kalau saya jawab, kamu bantah. Saya boleh mulai? Kamu bantah jawaban saya habisi nabimu. Oke, iya, siap Bu Sofi. Oke, Bang Zuma, saya titip pesan ya, pesan saya tadi saya lupa. Siap. Baik Bu Sofi maupun Bang Zuma ya. Namanya Nur Alim Bro Joseph. Panggil namanya. Iya, nama saya Nur Alim. Iya, kenapa? Kamu sakit dengan nama saya? Kenapa? Zuma aja ya. Kamu berhenti jadi homreng kalau tahu nama saya? Enggak kan? Tetap aja ke homreng. Emang aku kayak nabimu, homreng. Ini Oke, saya mulai ya. ya sebentar dulu, saya titip pesan-pesan aja belum dari tadi kalian. Iya, makanya diturunkan aja ini. Orang-orang ini diturunkan aja. Saya aja sama Kristi. Kenapa panik ada saya di sini kamu? Kenapa panik? Diturunkan aja. Kan kita mau kondusif kan. Homreng ini diturunkan. Piin Zuma ini punya pikiran atau enggak, jangan-jangan enggak punya gitu loh. Oke, udah nggak usah dibahas lagi, udah nggak bakal selesai. Diam dulu ya teman-teman, diam dulu. Oke, teman-teman ya, khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi, saya rasa ya tadi betul ya. Kalau Bu Sofi lagi berbicara, Bang Zuma jangan dibantah. Kalau Bang Zuma lagi berbicara, Bu Sofi jangan dibantah ya, karena masing-masing punya waktu. Diselesaikan dulu sampai selesai 2 menit, baru nanti kedua belah pihak ya. Jadi gimana sistemnya? 2 menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde? Nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab. Kira-kira untuk sesi tanya jawab masing-masing ini selesai sampai kapan? Kita 1 jam aja, 1 jam aja. 1 jam dibagi berapa sesi? Bang Zuma atau Bu Sofi, kesepakatan teman-teman berdua. Saya nggak mau ini ikut campur. 2 sesi aja, 2 sesi, 30 menit. 30 menit di awal dipakai untuk apa? Bertanya jawab atau gimana, Bang Zuma? Iya, tanya jawab. Oke, 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa? Berargumentasi, habis itu ditanggapi, habis itu tanya jawab. Bro Joseph mau kasih saran boleh Bro Joseph? Silakan. Jadi begini, biasanya tuh 3 menit itu paparan, lalu 2 menit itu bantahan, lalu 2 menit terakhir itu kesimpulan, begitu aja simpel. Thank you. Itu dari tadi aku bingung 1 jam itu untuk apa. Oke, saya pangkas saja Bang Zuma 40 menit deh ya. Ya, oke ya Bang Zuma ya. Oke, sip. 20 menit pertama. Kedua, oke. Ya saya pakai 2 menit dulu untuk paparan ya. Buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu, silakan. Saya mulai sekarang ya Bang Zuma, silakan berbicara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh. Jadi gini, Al-Quranul Karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan. Di dalam surah Al-Maidah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, yang diseru ini adalah ahli kitab, yang bukan Kristen. Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka, sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan. Ya, yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Setelah proses belajar, kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada. Yang ada Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus, Petrus dan seterusnya. Dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan, bukan kitab yang Yesus ajarkan, bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Maka tugas daripada Sofiatul di sini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel. Silakan. Sudah? Saya jawab ya. Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku. Ya, saya kasih 1 miliar kalau ada orang Muslim tahu arti kata Injil. Ya, kalau kamu tanya Muslim apa itu Injil, mereka berkata begini: kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bayi. Saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu. Tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Sampai sekarang nggak ada. Kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli, ya, Quran zaman Muhammad tidak ada, Quran zaman Utsman nggak ada. Yang kalian miliki sekarang ada versi Imam Haq tahun 1924, ya, yang di sana nih. Apa ini? Bang Zuma di mute dulu ya. Oke. Saya pause dulu. Ya, waktu saya sudah habis tadi, berapa detik. Yang kedua,
Di dalam Roma 1 dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bicara perjanjian lama. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab, melainkan kabar baik, janji mengenai kedatangan Mesias. Siapakah sang Injil itu? 1 Yohanes 1 ayat 1-4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus, yaitu firman Allah, ya, yang diperanakkan menurut Daud. Dikatakan Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam perjanjian lama, yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes merupakan kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil, ya. Jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari surga, teman-teman, apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, negeri dongeng, ya. Tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab, melainkan ini adalah Injil, kabar baik, janji kedatangan Mesias menurut Matius. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Markus. Injil, kabar baik, kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes. Ngerti ya? Oke, waktu sudah selesai. Terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya. Kita akan lanjutkan kepada argumentasi, adu argumentasi. Saya rasa 3 menit ya. Kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih? Oke, 3 menit. Oke, silakan Bang Zuma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sekali lagi saya katakan ya, Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan. Bukti, saudara Sofiatul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu. Menurut Kristen, saya tidak tanya menurut Kristen, yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel. Itu yang kutanya. Oke, sedangkan di dalam uraian kitab Anda, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Di data nomor 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman, berarti Yesus menerima firman dari Tuhan, yang kemudian Yesus memberitakan, dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Ini yang Al-Quran sebutkan, Injil Allah telah disembunyikan. Jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus itu. Yaitu konsep doktrin. Ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan, disembunyikan. Ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan, yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Dia katakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menerima firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi firman yang disebut Injil di sini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah, yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri, Sofiatul, tapi adalah firman yang diterima, yang disampaikan. Sementara kitab saudara, yang kitab kanonik itu bukan dari mulut Yesus, itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan, termasuk Markus 1 ini. Hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi. Sesudah Yohanes ditangkap, Yesus ke Galilea lalu memberitakan Injil Allah. Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Tuhan yang mengutus aku. Mana segala firman itu? Mana? Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, Al-Quran betul, ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka. Kristen muncul belakangan, makanya pakai Roma, pakai Galatia, Efesus. Untuk apa? Untuk mengklaim agamanya orang, kitabnya orang. Demikian, silakan. Jadi inilah kesesatan Islam, teman-teman. Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil. Padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab. Dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama. Bahkan Islam itu nggak ada yang tahu arti kata Injil. Ya, sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk, yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam, maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15, di mana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu. Injil gak pernah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Itu dunia hayalan, dunia dongeng. Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam.
ya. Kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian, sudah diberitakan oleh para nabinya. Tadi saya sudah katakan, Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci, yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati. Saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu tuh bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen. Kitabnya mana sampai sekarang, saya tanya? Hah? Dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli, sekarang saya tanya, itu Quran yang katanya turun dari Lauhul Mahfuz, dari langit ke-7 ke langit pertama, itu di mana sekarang kitabnya? Mana kitabnya? Hah? Mana, tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari surga ke langit ke-7 pada zaman Muhammad itu loh. Katanya Muhammad menerima kitab Quran, kitabnya Allah, ini mana kitabnya? Ya? Iman Kristen, Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kesaksian para rasul dan para nabi. Para nabi itu menulis nubuatan, ada 8.362 nubuatan, 350 diantaranya janji mengenai goel, angkatan baik saksi Yesus. Dan para rasul merupakan saksi mata Injil itu sudah datang. Ngerti ya? Jadi Injil itu bukanlah kitab, tetapi Sang Firman itu sendiri yang muncul jadi manusia. Ya, itu berkali-kali sudah kita katakan. Ya, makanya saya tidak pernah percaya itu Islam, gombal bambu, ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen. Katanya di surah 5 Al-Maidah ayat 110, Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan. Jadi di kandungan itu Isa nulis Taurat. Hah? Itu bolotanya masuknya lewat mana, saya tanya? Hah? Bolotanya masuknya lewat mana? Di surah 5 ayat 110 tuh, Isa kok bisa menulis kitab hikmah Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan? Terus keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil. Itu apa tidak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir? Hah? Apa bukan seluruh? Kenapa orang Israel menyalibkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi? Hah? Mana itu kitabnya? Tunjukin sama saya. Zuma, kamu jawab saya. Tunjukin kitab Quran yang turun dari surga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen. Jawab, tunjukin sama saya. Terima kasih atas paparan kedua belah pihak. Saya rasa sekarang masuk kepada gimana? Masih adu argumentasi atau sudah masuk tanya jawab? Bang Zuma, Bu Sofi, silakan. Argumentasi dulu, Bang. Semua yang disampaikan itu tidak berdata. Boleh ya? Oh iya, berarti di host tidak berdata. Saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul. Nggak pernah ada kitab namanya Injil. Injil itu adalah kabar baik. Saya tanya Yesus bukan rasulmu, bukan nabi-nabi palsumu yang kutanya. Injil Yesusnya, Injil Allah yang kutanyakan. Ya, nabimu yang nabi palsu yang keluar dicekek. Giliran saya, Supiatul. Sejak Supiatul giliran saya. Keluar dari gua jadi nabi. Giliran saya. Kamu kok bisa mengatakan saya nggak punya dasar? Hah? Sejak kapan ya bahwa itu adalah saya membahas Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Injil mana yang Yesus beritakan? Kamu nggak usah nangis dulu. Yesus berkata waktu apa? Saya kabar baik apa? Dia kabar baik apa? Dia mengutus Bapa ke dalam. Diam. Giliran saya host 3 menit host. Oke, baik. Ya, saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan ad hominem ya. Jangan ad hominem sorry Bu, tinggal kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan dibikin bantahan lagi nggak selesai itu buat kusir. Ini langsung kesimpulan. Ketika dia mengatakan Injil, saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang Kristen. Tidak pernah Injil itu sebuah kitab, sebuah buku. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut kitab memoir. Giliran saya 3 menit. Itu tadi kamu udah ucapkan itu, Sofiatul. Udah diam. Matius, giliran saya sekarang. Disebut kitab memoir para rasul. Itu bukan ajaran Yesus. Kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus. Oke, kamu harus tahu itu. Sejak kapan? Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus hanya mengenal Injil Allah. Kapan Yesus bawa buku? Yesus tidak bawa buku, tapi dia memberitakan firman Allah. Injil Allah. Oke. Baik, janji tentang kabar baik, tapi bukan kitab-kitabmu kan? Yang kitab kanonik itu kan? Kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang. Kesaksian apa? Yesus mengatakan aku. Oke, Bu Sofi, Bang Zuma sebentar. Oke, sekarang karena biar kita adil ya, Bu Sofi tadi sudah 3 menit berbicara, kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Bang Zuma 3 menit berbicara, nanti Bu Sofi 3 menit berbicara. Namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja Bang, sambil berargumen sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya. Ya, jawab pertanyaan saya di mana kitab Quran yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun dari ini bukan bahas Quran, Sofiatul, ini bahas Injil. Kau jangan nangis. Saya mulai nangis. Tunjukkan kitab Quran. Mulai nangis. Dan kitab mulai nangis. Lari. Kamu nggak usah
Oke, saya mute dulu kedua belah pihak. Oke, biar tentram. Ya, saya selalu Ya, peringatkan. dia nggak usah ngomong mulai nangis gitu. Saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu, ya. Buktinya kenapa larinya ke Al-Quran kamu? Nggak usah nangis. Kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Alkitab. Saya tanya, Ini Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, kad ja'akum rasul. Patahkan argumen Al-Quran ini. Suriatul Al-Quran yang mengatakan ini, patahkan argumennya. Yang mengatakan ahli kitab menyembunyikan. Ayo. Patahkan argumentasi Quran yang mengatakan Al-Quran datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil. Patahkan argumentasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? setelah Yesus Apakah ahli kitab lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan? Udah ahli kitab itu lebih hebat. Ahli kitab lebih hebat dari Tuhanmu. Dia mampu membunuhmu ya. Berarti kalah Tuhanmu dibunuh. Karena ahli kitab bisa dibunuh. Iya, Allahmu kalah dong, karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan? Tuhanmu kalah karena mampu dibunuh ahli kitab. Iya kan? Jadi Anda itu sedang bercerita Bagaimana host? Bagaimana host? Udah dengerin dulu, saya tanya. Saya mau host komitmen. Dengerin dulu. Saya mau kondusif. Dengerin dulu. Saya yang di mute, mereka tidak di Saya mute. ngomong dulu. Dari tadi saya dengar argumentasi Anda. Saya lanjutkan. nangis, dia nggak bisa tunjukin Quran aslinya mana ini yang turun dari surga. Semuanya saya mute dulu ya, semuanya. Oke, saya saja yang berbicara. Oke, di sini saya berusaha untuk netral. Ada beberapa poin yang mau saya point out ya. Yang pertama, saya minta tolong untuk Bu Sofi jangan terlalu ini ya Bu ya, santai aja bro. Terus Bang Zuma juga sama. Terus yang kedua, saya minta untuk Bang Zuma ketika tadi mengeluarkan statement di surah Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah berkata bahwa para ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab itu, ya silakan. Harusnya bukan kita yang menunjukkan argumentasi, yang menunjukkan pembantahan itu, tapi justru dari pihaknya Bang Zuma dengan dalil Quran itu untuk menunjukkan. Iya, Al-Quran mengatakan disembunyikan, Bu. Masa Al-Quran menjelaskan? Dengarkan. Mana Injilnya? Ini nggak pernah Tuhan. Langsung jalankan aja. Berarti kamu punya aslinya. 3 menit, host. Disembunyikan. Oke, Sekarang 3 menit, host. mana kitab Injil Isa itu mana? Saya tanya kitab. Ya, justru ini yang saya tanya, mana Injil yang datang kepada Yesus? Pernah percaya datang kepada Yesus? Ya, nggak percaya. Tapi faktanya Yesus tidak ada. Injil Allah yang diberitakan Yesus tidak bisa kamu tunjukkan. Berarti Al-Quran benar. Menunjukkan, Zuma yang harus menunjukkan, bukan kami. Iya, kamu. Bagaimana saya mau menunjukkan ahli kitab sudah disembunyikan? Lain Al-Quran mengatakan Kalau ada Sembunyikan, ada buktinya nggak? Harus ada bukti dong kalau nuduh. Siapa yang menyembunyikan? Tahun berapa kitabnya disembunyikan? Kamu buktikan. Al-Quran mengatakan disembunyikan. Kok mau ditunjukkan? Iya, Kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah. Justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar. Al-Quran bisa kasih bukti. Buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini, tidak ada. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Dengan Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan? ada, harus Anda akui. Berarti tidak ada kan? Berarti Al-Quran betul. Al-Quran tidak bisa membuktikan. Anak coba buktikan. Nggak bisa buktikan kan? Al-Quran mengatakan ahli kitab disembunyikan. Yesus memberitakan Injil Allah. Ternyata Kristen ini tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus. Berarti Al-Quran daripada Allah. Kesimpulannya kayak begitu. Baik, kan kesimpulannya kayak begitu. ayo dong. Sejak Saya mau berbicara dari tadi, ini nggak bisa. Saya tidak tanya arti Injil. Saya tanya. Menginterpretkan aja, host. kamu aja nggak tahu arti Injil kok. Kamu Islam itu nggak tahu arti kata Injil itu apa? Injil itu Mana mau tertib? Waktu saya 3 menit nggak dikasih. Coba. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi tertib dulu bentar. Saya kan yang ngasih waktunya sebentar dulu. Ya sebentar dulu teman-teman, sebentar aja. Ya 1 menit saya berbicara. Ini Bang Zuma, Bu Sofi saya tengahin. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi itu perempuan wanita, lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria. Dan saya yakin Bang Zuma lebih dewasa, seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan. Bu Sofi juga sama, teman-teman juga sama. Teman-teman yang lain kita persilakan dulu. Narasumber kita Bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua. Jadi saya rasa teman-teman cukup support dalam doa ya, tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya, karena Bang Zuma di sini kan cuma sendiri ya kalau kita lihat. Ya saya rasa fair aja, nggak apa-apa ya. Bang Zuma sekali lagi ya, karena ini Bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama tertib ya. Bang Zuma jangan memancing emosi. Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing ya Bu, kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya. Bu Sofi teman-teman juga sama ya. Baik, saya sudah jawab ya.
bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus. Giliran saya, Sofiatul, giliran saya. Aku belum jawab. Kamu jangan bantah. Giliran saya. Tidak pernah Giliran saya. Host gimana ini, host? Ya? Oke. Saya baca Katanya disuruh dewasa. 1 sampai 4. Apa yang Betul, telah ada betul. sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Enggak laku bagi saya, ilmumu itu enggak laku bagi saya, Sofiatul. Saya udah makan itu tiap hari, ku makan itu. Apa yang kamu jelaskan itu udah di luar kepala saya. Saya usah tuh jual-jualan kayak gitu. Tidak laku bagi saya. Nggak usah. Itu salah sejarah. Giliran saya 3 menit loh. Saya jawab Sofiatul. dulu. Saya jawab. Nggak ada, nanti kamu jawab. Dalam kitab. Nggak ada yang bahas Quran di sini. Nggak ada yang bahas Quran di sini. Tidak. Nggak ada yang bahas Quran. Kamu jangan panik. Mengambil dari Quran. Gimana? Nggak ada yang bahas. Kitab palsu yang ajarannya mesum. Udah. Oke. Bang Zuma, Bu Sofi, oke. Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah, sehingga Teman-teman, tahu nggak kenapa dari tadi aku mute? Karena ketika aku berbicara, suaraku kecil, ketutup sama sound cardnya teman-teman, dan juga memang kualitas ini takut handphoneku juga agak panas, jadi teman-teman juga tolong hormati ya. Saya juga pakai headset, juga suaranya beradu gitu, sakit di telinga. Ya teman-teman, mohon maaf gini. Bang Zuma, tidak ada limitasi dalam diskusi, tidak ada limitasi, dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal. Jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Quran itu tidak terpengaruh, maka sah-sah saja karena ini kan diskusi lintas agama. Pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen, maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam. Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Alkitab atau Injil, maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran. Itu fair, tidak ada limitasi dari awal. Host Al-Maidah ayat 15 yang kubawa itu Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada. Ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan. Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah. Saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini, pembenaran Quran ini, mana buktikan? Kalau Sofiatul mampu menunjukkan Injil Allah, berarti Quran salah. Mau bertanya soal pembenaran Al-Quran, bukannya menurut Bang Zuma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya? Ngapain harus ditanya pembenarannya? Sebentar saya jawab dulu mengenai surat Al-Maidah tadi yang dia bawa. Ya, surat Al-Maidah yang dia bawa ya, itu bukan mengenai masalah Injil, melainkan mengenai masalah perzinahan. Ya, kita buka lagi tadi. Surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang? 116. Surat 5 ayat berapa tadi? 100 berapa? Nomor ayat 15. Oh, persinahan dasar otak cabul. Nomor 15 itu mana ada bahas? Ya, kita lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Kita lihat surah ayat coba. 40 ya. 110. 110. Al-Maidah ayat 15. Kita lihat ya. Apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau kitab Injil? Kalau kita lihat ya. Surat 5 ayat 15 kita lihat. Kita buka asbab al-nuzul. Nah, tunjukin ya. Di mana? Aku tunjukin ya. Itu mengenai rajam ya. Jadi ada orang yang berzina. Terus dia tanya kepada Muhammad, menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa? Lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab, di dalam kitab Taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam? Ternyata mereka menutup bagian dari kitab Taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam. Ya, maka Muhammad menuduh, oh kamu telah menyembunyikan itu, tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil. Coba kita lihat asbabun nuzulnya. Kamu buka kitab surah 5 ayat 15. Kita tidak bodoh cuma. Tunjukkan tuh surah itu. Ya, saya tahu. Tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan. Nah, coba. Bahwa Yesus atau orang Kristen menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru. Kamu nggak baca asbabun nuzul. Coba kita lihat surah 5 ayat 15, bacain asbabun nuzulnya. Saya paham asbabun nuzulnya itu berbicara mengenai hukum. Tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab. Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian. Di antaranya adalah Injil. Dia udah berbohong. Apa malunya kenapa? Malu kenapa? Ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan. Ada kaitannya dengan Injil Allah, ada kaitannya dengan Taurat, ada kaitannya dengan Zabur. Bongkar mulut lancangmu itu yang bohong. Bongkar mulut gimana? Bacakan mulut yang sunnah surat 5 ayat 15 ini terkait dan bongkar kiamat. Bacakan asbabun nuzul surat 5 ayat 15. Oke.
Ya, saya bacakan dari atasnya. Ibnu Jarir meriwayatkan Nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya, hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu, tolong tunjukkan. Silakan. Nangis apa nangis? Nangis apa? Nangis, sudah nangis. Buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka melalaikan hukum-hukum Allah itu mana? Coba. Dia malu itu Malu gimana? kebohongannya terbongkar itu. Kebongkar gimana? Apanya yang kebongkar? Silakan Anda bacakan, silakan Anda bacakan. Silakan Anda bacakan, silakan. Silakan. Mengenai ahli kitab menyembunyikan Injil Allah, kita lihat. Silakan. Ya. Oke, saya bacakan ya. Dari Ikrimah bosnya ya berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, siapa dari kalian yang paling pandai? Mereka pun menunjukkan Ibnu Surya. Lalu Rasulullah menyumpaninya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengangkat gunung Tursina, serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar. Lalu ia pun berkata, sesungguhnya ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina, akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk 100 kali dan kepalanya digunduli. Akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang telah kamu sembunyikan, dan banyak pula yang biarkan sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti Tuhannya ke jalan keselamatan, dan dengan cahaya yang benderang dengan izinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Dan sebelum tentang hukum rajam dan zina, tentang hukum rajam itu hanya satu bagian. Dengarkan ayatnya mengatakan apa? Apa esensinya apa? Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Isi kitab aja, apa aja yang dalam Islam yang diberitakan kepada orang Yahudi. Di antaranya adalah Injil. Isi kitab salah satu bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang hukum rajam. Dengarkan ayatnya tuh. Menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Oke. Udah paham ya? Udah paham. Nah, sekarang waktu saya mana? Host. Waktu saya mana, host? Waktu saya mana, host? Yang mengatakan waktu saya kembalikan 3 menit, yang lain sudah diam. Ayat 15 yang mengatakan bahwa waktu saya Kristin, ini waktu saya Kristin, waktu saya tentang hukum rajam. Kristin, Sopiatul. Saya namanya malu disebut Kristin kan lucu. Dengarkan. Malu disebut Kristin. Padahal Kristin itu adalah Kristen. Udah. Temar. Waktu saya 3 menit. 3 menit. Saya ludahin nabimu. Host, saya minta Anda jangan zalim. Anda adalah orang baik. Suruh diam si Sopiatul. Dia meludahi namanya sendiri. Di posan dia sedikit Itu menzalimi orang lain. Anda menyebut waktu saya host, tolong saya jangan dizalimi ya. 3 menit waktu saya. Tadi dia sudah ambil. Kamu memakai nama Kristin yang saya tidak kenal siapa itu Kristin. Bahkan sepupu saya aja nggak ada yang namanya Kristin. Bentar, saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya harus di sini. Kamu sudah kurang ajar berkali-kali. Oke. Anda bilang saya jangan menzolimi orang. Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma, memanggil orang yang bukan memang namanya. Kan tadi saya sudah kasih contoh, ketika nama Bang Zuma sudah dikasih tahu di itu masalah kecil, host. Sudah bisa besarin, host. Itu salah ngatur, host. Ya gimana sih, nggak ada adab tuh memang pengikut Muhammad. Waktu saya 3 menit. Pengikut Muhammad, kamu tuh belajar adab, dan karena nabimu nggak beradab. Adabkah itu ketika waktu saya 3 menit justru diambil alih sama kalian? Saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit. Itu adab. Saya sudah bilang nama saya bukan Kris. Waktu saya kok malah buka kamera bahas Al-Maidah ayat 15. Mana adabnya? Katanya diskusi. Ada, dia tuh bukan bukan siapa. Ditertibkan aja, host. Kalau saya siapa tidak bisa dilawan. Dia tuh nggak bisa dilawan. Tapi nggak bisa dilawan. Jadi itu kan menipu uang jemaat itu begitu sama orang. Gak usah dianggap, sikat aja udah. Bunuh sekalian kiamat kalau kamu sanggup. Coba kalian mayoritas. Loh, kamu tuh minoritas, Islam itu minoritas, gak mengasihkan apa-apaan obat kuat. Kita di sini mayoritas 70%. Oke, saya mulai ya, 3 menit ya, host. Mulai. Oke. Kamu diam, Kristin diam. Al-Quran menjelaskan ya ahlal kitab qad ja'akum Kamu minta maaf dulu. Kan udah dibilang Bang Zuma, Bu Sofi gampang terpancing, Bang Zuma diam. Kau tahu tidak host? Yesus itu bukan namanya Nabi Isa, tidak. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu bukan. Tidak beres ini. Itu aja kok repot.
Anak Maria itu namanya bukan Yesus loh. Ya, kesimpulan gitu loh, kok malah ad hominem semua sih. Ini bukan saya yang turunin ya, kamu sudah offline keterangannya. Nggak tahu, saya ke report kayaknya dia. Ini loh teman-teman. Parah itu. Gimana Bang Kiki, gimana? Silakan. Parah, kalau misalkan itu nggak selesai diskusinya, jadinya ad hominem terus. Padahal fokus aja pada titik pembahasan gitu, dijaga adabnya. Kok kayak baru berdebat cuma nih. Oke, iya betul. Udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh, manggil nama lagi itu tadi, ya kan? Jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dia bilang. Mestinya begini sih. Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya, menuduh kekristenan kalian itu telah menyembunyikan kitab. Nah, mestinya Anda buktikan dulu mana yang menyatakan disembunyikan. Kayak saya kalau debat ya, saya tunjukkan data. Ini loh nabimu menyuli wanita gitu, ngajak wanita suruh menyerahkan sangkangannya. Nah, itu saya tunjukkan, bukan asal klaim. Nah, kalau mau bukti nanti menurut Al-Quran bahwasanya Alkitab itu terjaga, kan saya bisa tunjukkan surah 5 ayat 48 misalkan. Ya banyak. Gini loh, yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti. Itu kan standar. Iya, itu namanya asumsi. Berarti nggak berawas tuh orang kalau cuma kayak begitu. Iya, kalau nanti saya kasih bukti bahwasanya Al-Quran diubah-ubah gimana? Dia nggak berani bahas kitabnya sendiri. Itu berbagai suatu kasih tahu Iya, ayo satu hak yang berdarah-darah gitu loh. Kita tunjukkan data-datanya. Jadi jangan cuma modal asumsi. Kalau modal asumsi udah ini, karena Injil itu 26 ribu loh manuskripnya, nggak main-main. Nah, Quranmu bisa nggak pakai standar seperti ini dengan standar filologi yang sama? Orang ilmuwan Islam juga mengatakan nggak bisa kok. Mau maksain apa? Semuanya betul. Ini ada Bang Ali, coba disikat aja nih Bang Ali. Oke, bentar. Sorry, Bang Zuma, kalau mau naik lagi tadi kayaknya di report ya. Bentar. Iya, bentar. Bang Zuma di report ya. Nggak ada lagi kulihat di sini. Ya, aku nggak turunin teman-teman. Oke, silakan. Bro Jas ya tadi berbicara, silakan. Baik. Jadi gini, seandainya diskusinya tadi bagus, itu sudah benar tadi ditunjukkan asbabun nuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya, atau Al-Hayat Indonesia ya. Jadi seharusnya ketika ditunjukkan asbabun nuzulnya tadi sudah jelaskan. Makanya tadi saya katakan, saya mohon maaf kepada saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam. Kenapa saya terpancing mengatakan, kalau begitu, kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab, kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan, berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah. Itu bukan tanpa apa-apa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah. Nah, berarti siapa yang hebat dong? Kan ini logika loh, coba kita berlogika. Siapa yang hebat? Ahli kitab kan? Nah, kemudian saya konfirmasi juga, saya mengatakan kalau memang disembunyikan, tolong dong kasih bukti sejak kapan, di mana, ada nggak peninggalannya misalnya, ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu. Ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana. Oh, berarti yang hebat itu ahli kitab, bisa menyembunyikan selama berabad-abad, dan sekarang cuma bertanya. Nah, lebih bijaksana tadi ketika saudara Al-Hayat, saudari Al-Hayat dan juga saudara Kiamat menunjukkan asbabulnya ini, asbabun nuzulnya. Ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam. Dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus. Tetapi kan tidak kondusif. Setelah ditunjukkan asbabun nuzulnya, malah Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada di situ. Yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum rajam, bukan menyembunyikan kita. Maksudnya ketika dia ditutupi pakai tangan gitu loh. Betul. Tangan. Terus kata bagian coba buka tanganmu katanya. Nah, itulah maksudnya disembunyikan. Tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isa. Loh, itu ngaco ya. Begitu, Bos. Terlalu simpel. Santai aja. Ini ada teman baru. Santai aja. Iya, ini ada teman baru. Ayo sama saya tentang kitab mana yang palsu. Saya suka ada tema-tema kitab mana yang palsu. Ayo, kitab mana yang palsu? Bagaimana Ali? Atau panggil Kipling juga ke sini biar kalian berdua nanti sama saya. Oke, sebentar. Oke, kita sapa dulu ya. Bang Ali, shalom, selamat pagi Bang Ali. Silakan berbicara Bang Ali. Ya, silakan Bang Ali. Nggak kedengeran suaranya Bang Ali. Sudah dibuka itu mute-nya, nggak tahu. Kedengeran? Iya, nggak itu minoritas, masa nggak ada suaranya Bang Ali ini gimana sih? Halo, selamat pagi Bang Ali. Silakan Bang Ali bersuara. Halo.
Cuma ada suara noise gitu loh teman-teman, kayak sepi gitu. Apa Bang Adi tidur? Apa gimana? Mungkin handsetnya kurang bagus, handsetnya kali. Mungkin pakai handset dan handsetnya tidak bagus. Oh, enggak, mentalnya aja mental minoritas, padahal mayoritas. Bang Ali saya turunkan dulu kali ya. Nanti kalau sudah settle, sudah bisa, saya naikkan lagi Bang Ali ya. Bang Ali kasih Bang itu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi ini dari awal hingga akhir? Luar biasa, menarik. Teman-teman jika ada respon atau komentar terhadap video yang barusan kita putar, atau pelajaran apa yang teman-teman dapatkan dari dalam, silakan tulis di kolom komentar supaya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang menyalahpahami atau bertanya tentang iman kita, yang menuduh iman kita, yang mengatakan iman kita itu palsu, kekristenan itu palsu, Alkitab itu palsu. Kita harus memberikan sebuah pertanggungjawaban supaya mereka yang selama ini menyalahpahami, matanya, pikirannya justru dibuka dan mereka akhirnya mengerti kebenaran. Itu tugas tanggung jawab kita. Memang benar, di saat yang sama ada banyak para kekristenan yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Ada banyak kekristenan, para hamba Tuhan yang lain-lain yang mengajarkan ya Yesus yang lain. Tetapi di saat yang sama juga ada banyak dari keyakinan lain, polemikus yang berpolemik selalu tentang terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, jikalau kita menyimak ya, kalau kita menyimak setiap tampilnya para polemikus muslim ini, mereka adalah orang-orang yang sudah banyak mendengarkan dari orang-orang tertentu, mungkin dari para ustadz, dari para mualaf, dari orang-orang yang mungkin mereka tampilkan di room-room mereka. Lalu mereka membawa pertanyaan-pertanyaan basi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab sebenarnya, tapi mereka merasa belum terjawab, lalu ditanyakan ulang-ulang. Alhasil, ketika dijawab, mereka tidak tidak mencari jawaban, tapi hanya untuk mencari minusnya di mana, gitu ya. Minusnya di mana. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya direspon dengan keras. Kadang kerasnya itu langsung menyerang keyakinan mereka. Karena ketika mereka diajarin tidak terima dan akhirnya nyerempet sana sini, ya cara lainnya adalah menyerang, defense. Kita bisa defense, membuat ofensif. Kita harus bisa melakukan itu supaya perlawanan terhadap kebebasan mereka membahas kekristenan kita juga bisa hadapi begitu. Nah, terkait dengan kekristenan itu clear, dia berdasarkan sejarah, Alkitabnya berdasarkan sejarah, imannya sudah terbukti, sekalipun banyak bidat yang mencoba menggoyahkan, tetap berdiri kokoh tanpa lapor sana sini, tanpa baperan gitu. Dia sudah berdiri kokoh, jadi tidak perlu khawatir terhadap kekristenan. Dari dulu hingga saat ini dan nanti, bidat-bidat para penyimpang pengajaran kekristenan itu pasti banyak gitu ya. Yang menyalahpahami itu pasti banyak. Itu tidak bisa kita langsung katakan tidak ada lagi. Pasti banyak. Pasti bertumbuh dan ada. Tapi yang namanya yang lurus ya, yang lurus atau yang benar itu pasti kepengen dibengkokkan ya, supaya bengkok, tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Yang berdasarkan sejarah, kebenaran itu pasti dijaga oleh sang empunya kebenaran itu. Karena kebenaran itu Yesus sendiri. Gitu loh. Kebenaran itu Yesus sendiri. Injil itu Yesus sendiri. Dialah kabar baik itu yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sehingga itu tidak mungkin dapat diruntuhkan. Nah itu yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang memiliki argumen dangkal gitu. Kristus itu mereka tidak punya. Mereka hanya ingin mengatakan, oh Alkitabnya palsu. Mereka tidak tahu bahwa yang di dalam Alkitab ini pernah hidup di zamannya. Lalu kitab ini adalah tulisan-tulisan para saksi mata yang hidup pada zaman ketika hidup sang kebenaran itu. Itu nggak mereka ngerti. Makanya ketika digempur, dituduh, difitnah, disalahpahami, kebenaran itu tetap akan menjadi kebenaran. Tidak mungkin bisa digeser sana sini. Karena apa? Tadinya dia adalah kebenaran dan selama-lamanya pasti kebenaran. Maka tetap bidat akan tetap tersepak jauh daripada kebenaran. Sekalipun kebohongan itu sudah dipamerkan, tetap kebenaran akan menang. Karena Kristus yang menjaga kebenaran itu. Karena Kristus yang akan menjaga firman Tuhan itu. Jadi sebanyak apapun polemikus muslim, para bidat yang ingin mengganggu, gugat tentang keotentikan kekristenan, itu tidak akan mampu. Mereka hanya membuang energi sia-sia. Lebih baik Anda percaya kepada sang kebenaran daripada Anda terus-menerus menyerang kebenaran tanpa Anda temukan
Apa yang Anda pertanyakan? Karena kalau Anda percaya kepada sang kebenaran itu, kepada Yesus, Anda diselamatkan karena dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan sang kebenaran itu. Oke, teman-teman, semoga cerdas, jangan baper. Mari kita buka pikiran kita, mata kita, supaya selubung-selubung yang menggelapi pengetahuan kita dibuka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.